Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak ya kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Insya Allah kita akan mulai lagi dalam 2 atau 3 menit ya. Baik teman-teman PKCQ semuanya, segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ikhwani fillah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmatnya, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama hadir di majelis ini dalam kajian bulanan PKCQ melalui live Instagram pada malam hari ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan agar bahagia di dunia dan di akhirat insyaallah. Namun sayangnya sebagian dari kita tidak tertarik atau enggan untuk mempelajarinya dengan alasan yang sangat beragam sekali. Lantas, apa saja yang harus kita lakukan untuk memotivasi diri kita agar kita lebih tertarik dan enggan untuk mempelajari Al-Quran? Dan untuk itu, malam ini akan ada pemateri yang akan menjabarkan materinya, yaitu Kanda Muhammad Yunizar. Sebentar kita akan menghubungi Kanda Muhammad Yunizar. Insyaallah baik, sudah bergabung bersama kami, bersama kita semua.
pemateri yang Masya Allah, kece. Umrah fisabilillah, calon mantu idaman. Ya, yaitu Kanda Muhammad Yunizar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kanda Izwan. Wah, ini manggilnya Kanda ya? Ya Kanda, nggak apa-apa Kanda. Iya. Eh, Kanda Yunizar ini adalah alumni dari PTIQ, Perguruan Tinggi Islam, Perguruan Tinggi Ilmu Quran ya, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta. Ya, benar. Dan sekarang sedang mengajar di mana? Pondok Pesantren Tahfiz Al-Ma'mun Cirebon ya? Cianjur. Cianjur. Wah, maaf. Cianjur Cirebon, Cianjur ya. Ya. Oke, Muhammad Yunizar. Baiklah kepada teman-teman, sekian aja perkenalan pemateri kita pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung serahkan kepada Kanda Muhammad Yunizar. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator terkece kita pada malam hari ini, Kanda Izwan, yang ganteng, kece, luar biasa. Kami ucapkan terima kasih. Dan teman-teman sekalian, sahabat PKCQ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian yang insya Allah kita semua pada malam hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana tema kita ya, bahagia bersama. Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa apapun, siapapun yang berkaitan dengan Al-Quran, yang berhubungan dengan Al-Quran, pasti. Karena apa? Karena Al-Quran merupakan kalamnya. Al-Quran merupakan kalam dari zat yang maha mulia. Dan kitab Al-Quran itu sendiri adalah kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman-Nya? Wa hadzal kitabu anzalnahu mubarakun. Dan kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah kami turunkan dan kami berkahi. Apa makna berkah? Kira-kira apa makna berkah, Saudara Izwan? Berkah? Ya, nah berkah. Berkah itu suatu sepertinya ya. Ya, berkah itu kata para ulama ziyadatul khair adalah bertambahnya kebaikan. Berkah jika menempel di apa namanya? Di rezeki misal. Rezeki yang berkah, rezeki yang kita ambil sesuai dengan apa yang telah Allah ridhoi, dengan kita rezeki yang kita peroleh dengan cara yang Allah ridhoi, rezeki tersebut akan berkah. Jika kita membeli rezeki, membeli makanan melalui rezeki yang Allah berikan itu, akan membuat diri kita ini ringan untuk beribadah, ringan untuk baca Al-Quran, ringan untuk berdoa dan segala macam, dan bahkan orang yang makanannya baik akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doanya. Itu kalau rezeki berkah. Nah, kalau Al-Quran ini sumber keberkahan, sehingga membuat apapun, siapapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan mulia. Kita lihat, Saudara Izwan dan teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu Al-Quran melalui malaikat siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Iya, Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia, dijuluki Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Dan diturunkan kepada Nabi yang paling mulia. Siapa dia? Sayyidul Anbiya, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi paling mulia. Diturunkan waktu turunnya juga diturunkan dari langit dunia, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izdah, ke langit dunia,
itu pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan dijuluki Sayyidus Syuhur, merupakan penghulunya di antara bulan. Allah pilih malaikat paling mulia, rasul paling mulia, dan waktu paling mulia, di bulan paling mulia, di malam paling mulia, malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jika kita beribadah di dalam kita mendapatkan daripada itu. Terus jika kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengajarkannya kepada orang lain, apa kata Rasulullah SAW? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kalau kita belajar Al-Quran dan mengajarkannya, kita termasuk orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak aja itu, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan bahwa inna lillah ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki keluarga di dunia ini. Nah, tidak hanya kita yang punya keluarga ya, Saudara Izwan. Saudara Izwan punya keluarga, punya orang tua, punya apa? Saudara-saudara karib kerabat yang dekat. Begitu juga saya mempunyai saudara dan segala macam, dan Allah juga mempunyai keluarga di dunia. Siapa keluarga Allah? Ditanya oleh para sahabat, qila manhum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, mereka adalah hum ahlullah, hum ahlul Quran wa khassatuh. Mereka adalah orang-orang yang ahli Al-Quran, dan mereka itu adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang apa? Orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, kalau kita hidup bersama Al-Quran, betapa tidak bahagianya kita. Betapa bahagianya kita kalau kita hidup bersama Al-Quran. Bahkan guru kami itu pernah berpesan seperti ini, Kiai Haji Dr. Ali Nurdin. Beliau berpesan, kalau seseorang itu mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, masih khawatir terhadap masa depannya, maka ia su'ul adab, ia tidak sopan sama Allah. Ya, karena kitab Al-Quran ini kitab yang diberkahi, membuat siapapun yang mendekatkan dengannya pasti akan mulia, pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusannya, karena dia keluarga Allah kok. Bagaimana kalau keluarga kita meminta kita? Pasti kita permudah kan? Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi ya, ini yang tadi yang Saudara Izwan sampaikan ya. Jadi permasalahannya, ada orang itu kadang enggan mau mempelajari Al-Quran, belum termotivasi untuk mempelajari Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita agar termotivasi mau mempelajari Al-Quran itu? Ini, di sini saya akan membagikan beberapa tips yang saya rangkum ya dari pernyataan, dari pendapat, dari apa yang telah diajarkan guru saya dan referensi-referensi yang saya dapat. Yang pertama yang harus kita lakukan jika ingin bahagia bersama Al-Quran, jika ingin istiqomah bersama Al-Quran adalah pertama, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena yang lain. Jangan karena mempelajari Al-Quran ingin karena biar digemari banyak akhwat misalnya, atau biar jadi selebgram, atau biar jadi populer, dikenal banyak orang, dikenal hafid. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai niat kita karena itu. Pertama yang harus kita camkan adalah, yang kita harus luruskan adalah niat kita harus tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Rasulullah SAW itu pernah berpesan begini. Ketika seseorang nanti di hari kiamat ada orang yang diadili, sekelompok orang yang diadili. Yang pertama kali diadili, mereka adalah yang pertama orang yang alim dan orang yang qori, orang yang mempunyai ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, dan orang yang ahli Al-Quran. Dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai fulan, apa yang telah engkau perbuat di dunia? Ia mengatakan, wahai Allah, aku telah belajar dan aku telah mengajarkan, dan aku berbuat dan aku mengaji,
aku menghafal Al-Quran, aku memahami Al-Quran karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Engkau berdusta. Engkau mengaji, engkau mendalami Al-Quran, engkau mengajarkan Al-Quran kepada orang lain bukan karena aku, tapi karena ingin supaya dipanggil alim, dipanggil qari, dan engkau telah mendapatkannya di dunia. Sekarang Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya untuk menggeretnya ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ngeri kan? Bayangkan. Nah, ini yang pertama kuncinya, niat kita harus tulus karena Allah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Paksakan diri, berusaha sungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita berusaha untuk mendekatkan diri sama Al-Quran, kita lawan rasa malas, Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepada kita. Di dalam Quran surah ke-29 ayat ke-69 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan bagi orang-orang yang berjihad di jalan kami, yang berjihad kepada Allah, yang bersungguh-sungguh ingin meraih ridho Allah, ingin berbuat karena Allah, apa yang Allah janjikan? Lanahdiyannahum subulana. Maka Allah akan berikan petunjuk yang sebenar-benarnya dari jalan-jalan kami. Intinya apa? Harus usaha dahulu. Setelah usaha kita tekadkan, setelah niat kita lurus, kita usaha benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Al-Quran. Lawan rasa malas, lawan rasa apa yang membuat kita jauh dari Al-Quran. Lawan itu semua. Insya Allah, Allah akan berikan jalan, Allah berikan kita kelezatan dalam membaca Al-Quran, dalam mempelajari Al-Quran. Itu ya, yang ini udah keberapa Izwan? Udah kedua. Yang selanjutnya. Yang kedua. Yang selanjutnya sekarang ya, yang ketiga. Masih lanjut ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan jika kita ingin mendekatkan diri dengan Al-Quran agar kita hidup bahagia bersama Al-Quran? Yang ketiga adalah cari teman yang ahli Quran, teman yang soleh, teman yang mampu mengingatkan kita untuk dekat dengan Al-Quran, teman yang mempengaruhi kita untuk dekat dengan Al-Quran. Cari komunitas, lingkungan yang mempengaruhi kita untuk dekat dengan Al-Quran. Karena kalau secara psikologi ya, dalam teori psikologi, seseorang itu, karakter seseorang sangat berpengaruh dengan lingkungannya. Nah, kalau kita ingin melihat orang misalnya, ingin menilai orang misalnya, lihat, ada salah satu teori psikologi, kalau ingin mencari melihat orang itu, lihat karakter teman-temannya, 7 temannya. Kita lihat 7 teman dekatnya itu gimana. Kalau 7 temannya dekatnya kelakuannya baik, ya demikian juga dia. Jadi kita harus mencari lingkungan yang mendorong kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Makanya Allah berfirman seperti ini, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Setelah perintah takwa ini laksanakan. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Karena memang kita kalau sendiri itu sulit. Makanya ayatnya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya. Jadi untuk saling menasihati kan kita butuh teman, nggak mungkin sendiri. Itu juga kita kan kadang iman kita naik turun, butuh ada teman yang menguatkan. Butuh ada lingkungan yang memotivasi kita untuk senantiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Walaupun rasa malas menghampiri kita, kita mampu melawannya. Karena teman-teman kita, orang yang menyokong kita untuk dekat dengan Al-Quran. Saling menasihati dan sebagainya. Itu ya. Yang keberapa tadi, Saudara Ridwan? Yang ketiga ya? Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Lanjut. Sekarang yang keempat. Ini yang paling urgent ya, yang enggak urgent tadi, yang semua urgent sebenarnya. Cuma yang paling diwanti-wanti ini yang saat ini nomor 4. Apa itu? Jauhi maksiat. Jauhi maksiat. Ingat, untuk melakukan ketaatan, kalau untuk istiqomah dalam melakukan ketaatan, para ulama itu mengatakan apa? Ada satu hal yang boleh kunci seseorang itu istiqomah, satu hal sebenarnya.
Apa itu? Adalah seseorang itu mampu istiqomah kalau dia telah merasakan nikmatnya suatu perbuatan tersebut, lezatnya suatu perbuatan tersebut. Kalau ia telah merasakan manisnya suatu perbuatan tersebut. Nah, untuk mendapatkan manisnya ini yang lumayan, yang butuh kita berusaha sungguh-sungguh, karena kita harus melawan ini. Ada ketaatan itu kalau kita lakukan karena Allah bersungguh-sungguh mempunyai kenikmatan, dan maksiat juga punya nikmat, jadi sama-sama punya nikmat. Tapi nikmat lezatnya antara dua perbuatan ini tidak bisa bergabung. Kalau seseorang mendapatkan lezatnya kenikmatan ketika melakukan ketaatan, dia akan susah untuk bermaksiat. Kalau bermaksiat pun dia akan cepat-cepat taubat. Tapi kalau orang yang memiliki orang udah merasa nikmatnya maksiat, dia merasa maksiat itu biasa-biasa aja, nggak meresahkan dirinya dan enggan mau bertaubat. Naudzubillahi min dzalik. Jadi untuk istiqomah bersama Al-Quran, kita harus menjauhi maksiat. Karena apa? Imam Syafi'i pernah, ini populer sekali ya, syair yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i sangat populer. Syakautu ila Waqi. Aku itu pernah mengadu kepada guruku Waqi. Su'ahifdi. Wahai guru, hafalanku buruk sekali. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Dan ia menasihatiku agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah nur, cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang gelap hatinya, orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena maksiat, banyaknya noda di hati kita itu sangat berpengaruh dengan interaksi kita kepada Al-Quran. Kita malas untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Jadi kalau zaman sekarang ini ya, Saudara Izwan, memang luar biasa. Apalagi di usia kita, di usia Izwan yang masih muda dan masih jomblo, masih ganteng, masih kece kan. Masih seperti ini, tentunya di usia seperti ini godaannya sangat kuat. Di masa kalau secara ilmiah itu umur kita sekarang ini umur memuncaknya nafsu. Ini yang harus kita lawan. Jangan sampai kita terjebak dengan seseorang. Kalau zaman dulu mungkin godaannya itu cuman dunia nyata. Orang menunjukkan godaannya dulu harus menunjukkan pandangan di dunia nyata. Tapi sekarang godaannya dunia nyata dan dunia maya. Seseorang bisa menundukkan pandangannya, bahkan saya ya, menundukkan pandangannya di dunia nyata, belum tentu bisa menundukkan pandangannya di dunia maya. Betul nggak Izwan? Iya, benar sekali. Ya, karena itu sangat sulit. Nah, untuk menangkali hal tersebut gimana? Ya tadi, cari lingkungan yang mengantarkan kita kepada hal-hal positif dan perbanyak istighfar. Untuk agar hati kita ini tidak pekat dengan dosa, perbanyak istighfar. Jangan sampai hati kita gelap sehingga susah cahaya Al-Quran mau menempel di kita. Makanya Rasulullah SAW itu setiap harinya dalam riwayat berapa? 70 sampai 100 kali istighfar. Beliau istighfar. Beliau dijamin masuk surga loh ya. Dijamin masuk surga saja 70 sampai 100 kali istighfar dalam sehari. Nah kita yang surganya belum jelas, yang belum dijamin masuk surga, masa istighfarnya lebih sedikit daripada Rasulullah SAW? Masa istighfarnya cuman ngandalin pas setelah sholat berjamaah, astagfirullah, 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 cuma 3 kali, udah. Naudzubillah. Kita seharusnya istighfar harus banyak. Apalagi kita anak muda ya, banyak sekali kadang ya tergelincir ke dosa, ya cepat kembali. Tergelincir lagi, cepat kembali. Jangan pernah putus asa dari hamba Allah. Perbanyaklah bertaubat, perbanyaklah istighfar. Ya itu saya kira yang keempat. Sekarang yang terakhir ya, Saudara Izwan. Ya. Ya, sekarang tampaknya yang terakhir ini, yang kelima. Yang kelima ini
adalah doa. Ini pentingnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad-du'a silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Kalau tentara kan senjatanya untuk melawan musuh adalah dengan apa, Izwan? Pistol, peluru. Peluru. Melawan musuh menggunakan itu. Kalau tentara ya melawan musuhnya. Kalau kita melawan musuh kita yang namanya nafsu, godaan atau segala macam yang agar melawan rasa malas, agar diberikan hidayah kepada Allah, melawan hawa nafsu yang senantiasa mengarahkan kepada keburukan, itu adalah dengan senjata kita apa? Adalah dengan doa. Makanya para ulama itu banyak mewasiatkan kita doa untuk menghindari maksiat. Contohnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, penulis tafsir Asy-Sya'rawi, itu pernah mengajarkan doa seperti ini. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik. Ya Allah, haramkan, luputkan kepadaku rasa lezatnya kemaksiatan kepadamu. Warzuqni, dan berikan aku kelezatan ketika melakukan ketaatan kepadamu. Orang kalau udah diberikan kenikmatan, kelezatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ketaatan seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, akan dijauhkan, akan susah melakukan maksiat. Nah, senjatanya apa? Doa. Selain berusaha, kita butuh doa. Karena Allah lah yang yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah yang memberikan petunjuk dan Allah juga yang menyesatkan seseorang yang dikehendakinya. Bahkan kita tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang lain. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau sesungguhnya tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang lain. Mau seberusaha keras apapun kita menasihati teman kita, kita tidak bisa memberi petunjuk kita. Karena kita hanya bertugas sebagai pemberi peringatan. Tapi yang memberi petunjuk Allah. Allah lah yang memberi. Jadi kita penting memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Al-Qur'an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa juga agar kita senantiasa dekat sama Al-Qur'an, senantiasa istiqomah dengan Al-Qur'an. Apa doanya? Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai penyejuk cahaya di hati kami. Wajala ahzanina, dan penghilang sedih kami. Wadahaba humumina, dan pelipur lara kami. Nah, itu ya. Jadi itu 5 tips yang dapat kita laksanakan agar kita merasa tentram bersama Al-Quran, agar kita istiqomah bersama Al-Quran. Yang pertama tadi niat, yang kedua memaksakan diri, berusaha untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Yang ketiga, kita butuh lingkungan atau teman yang baik yang mengantarkan kita kepada Al-Quran. Keempat, kita harus menjauhi maksiat. Dan yang kelima, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu Saudara Izwan yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah sekali. Terima kasih kepada Kanda Muhammad Yunizar yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa kita peroleh dari Kanda Muhammad Yunizar. Terima kasih, semoga berkah. Dan semoga apa yang disampaikan itu memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua, bagi yang menyampaikan dan juga yang mendengar. Insyaallah. Amin. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh. Silakan tulis di kolom komentar. Oke, baik. Sekarang sudah masuk pertanyaan dari katanya KMH. Katanya KMH. Izin bertanya, Ustaz, tips-tips menghadapi kefuturan
tips-tips menghadapi kefuturan. Oh, tips menghadapi kefuturan. Ya. Futur itu merasa malas dalam beribadah ya. Ya memang kadang kayak gini, iman itu kata para ulama yazidu wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah karena ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, dan berkurang karena maksiat. Jadi menghadapi futur itu sebenarnya kayak gini. Kalau saya pribadi ya, kan kita ada amalan yang wajib, amalan yang sunat. Nah, Nah, ketika kita mengalami rasa kefuturan itu, ya kita usahakan amalan yang wajib ini jangan sampai tinggal. Artinya jangan dituruti, ya harus dilawan. Amalan wajib jangan sampai tinggal. Kalau amalan sunnah mungkin ada kita bolong-bolong karena futur atau apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau amalan wajib jangan sampai kita tinggal. Itu yang pertama. Kalau di saat futur, karena amalan wajib ini sebagai benteng utamanya. Kalau amalan wajib sampai kita turuti futur kita, kita turuti rasa malas kita ini, sehingga meninggalkan amalan wajib, ini bahaya. Itu akan memanjang. Tapi kalau amalan wajib ini kita lakukan, insya Allah itu benteng utamanya. Itu akan sebentar saja futur itu akan mengembalikan ke semula. Kita ke hal yang kedua, kalau kita futur, Abdullah bin Abbas itu begini. Abdullah bin Abbas ini ya sahabat yang ahli Al-Quran. Sampai Rasulullah mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Sampai Rasulullah mendoakan seperti itu. Nah, kalau Abdullah bin Ibnu Abbas ini mengatakan, kalau aku lagi belum ada mood gitu mau baca Al-Quran, atau lagi sedang turun mood mau baca Al-Quran, atau karena terlalu lama baca Al-Quran, aku cari hal-hal yang positif. Kalau Abdullah bin Abbas dulu baca syair. Kalau kita mungkin kalau lagi futur atau apa, jangan alihkan ke hal yang negatif ya. Kalau ke hal negatif itu yang parah, itu yang bahaya. Susah nanti mau bangkit lagi. Kita alihkan ke futur kita, itu kita arahkan ke hal yang positif. Cari sesuatu yang bisa menghibur diri. Contohnya membaca novel, atau nonton kajian, atau nonton motivasi dan sebagainya. Ya, mungkin itu Izwan yang dapat saya jawab. Pertama tadi fokuskan hal wajib jangan sampai ketinggalan. Yang kedua adalah apa tadi? Cari hal-hal yang positif, alihkan ke hal-hal yang positif. Kalau sedang malas baca Al-Quran misalnya, cari hal-hal yang positif, baca Al-Quran atau ikut kajian, duduk di kajian dan sebagainya. Duduk di kajian itu juga, duduk di majelis ta'lim seperti ini, insya Allah juga bisa meningkatkan keimanan, bisa menghilangkan kefuturan. baik, Masya Allah sekali, sudah jelas ya. Ya, pertanyaan tadi dan jawabannya pun insya Allah sudah jelas. Selanjutnya pertanyaan dari Julia Arisna. Masya Allah, barakallah Ustadz atas ilmunya. Saya mau bertanya, tadi Ustadz membahas tentang meluruskan niat. Pertanyaan saya, bagaimana caranya istiqomah dengan niat awal kita? Terima kasih, Ustaz. Padahal, Ustaz. Baik, terima kasih saudari Julia Arisna ya. Pertanyaannya bagus. Gini, ikhlas, sebelumnya saya jelaskan, ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu kan artinya murni karena Allah. Berasal dari kata kholuso. Kholuso itu artinya adalah sesuatu yang murni setelah sebelumnya pernah dihinggapi dengan kotoran, dengan pamrih, dengan mengharapkan pujian dan sebagainya. Jadi artinya ikhlas itu butuh usaha. Nggak bisa memang seseorang langsung ikhlas terus langsung murni karena Allah. Nggak. Memang butuh kita melewati noda-noda yang seperti itu, berjalan gelombang cobaan-cobaannya. Kalau kita sudah niat karena Allah ya, nanti ada godaan dari sini, pujian buat kita melayang. Ada pujian dari sini, ada cobaan dari sini. Nah, untuk itu penting kata para ulama, namanya tajdidun niyah. Walaupun sudah dari awal kita niatnya baik, di tengah-tengahnya juga maupun kapan saja kita harus senantiasa memperbarui niat. Memperbarui niat. Kalau setengah digoda dengan entah kita
terikut dengan bisikan agar riya atau sum'ah dan segala macam, langsung kita istighfar, luruskan niat. Ada godaan lagi kita, bisa kita melenceng, kembali lagi ke niat awal. Istighfar, luruskan. Ya, begitu. Saya jawab dari Tuhan. Oke, baik. Insyaallah, terima kasih Ustaz. Kita masih menunggu lagi apakah ada pertanyaan dari teman-teman. Kita bacakan komentar aja ya. Dari Uwis Nurhayati 2. Masya Allah, barakallah, syukron atas ilmunya Ustadz. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Atau Ustadz ingin mengajukan pertanyaan kepada teman-teman? Aduh. Siapa tahu mau giveaway kan? Giveaway. Baik, tidak ada? Ya. Oke, sepertinya waktu begitu cepat berlalu, tidak sadar kita udah di penghujung acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Nizar. Materinya pada malam ini sangat super sekali. Kemudian satu lagi dari saya pribadi ingin bertanya, bukan bertanya sebenarnya, lebih kepada closing power dari Ustadz Kanda Muhammad Nizar. Nah, seperti penutup ya. Ya, penutup. Silakan Ustadz. Jadi intinya seperti ini ya. Jika saya closing powernya pakai kata-kata sahabat aja. Sahabat itu sahabat yang Rasulullah SAW pernah meminta kepadanya untuk dibacakan Al-Quran karena merdunya suaranya. Dan Rasulullah SAW sampai menangis karena mendengar bacaan dari Abdullah bin Mas'ud yang Masya Allah ya suaranya. Abdullah bin Mas'ud pernah berpesan seperti ini. Seseorang jika ingin mengetahui seberapa dekat dia, seberapa cinta dia kepada Allah dan Rasulnya, cukup ya tanyakan pada dirinya seberapa cinta ia dengan Al-Quran. Nah, orang kalau ingin hidup bahagia di dunia dan akhirat, dekatlah dengan Al-Quran. Siapapun kita, profesi kita, mau kita ustadz kah, mau kita guru kah, dokter kah, atau arsitek kah, atau pemilik studio foto kah, harus dekat kepada Al-Quran. Insya Allah kalau kita dekat sama Al-Quran, hidup kita akan bahagia. Segala persoalan hidup yang kita hadapi, insya Allah akan mudah kita jalan. Ya, mungkin itu saudara Idwan. Baik, Masya Allah sudah di penghujung acara dan closing statement, closing powernya sangat super sekali dari Kanda Muhammad Nizar. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian bulanan PKCK selanjutnya. Ini kajian pertama kita ya, Ustadz ya? Ya. Perdana ini. Jadi sedikit grogi kita. Karena perdana ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan ada lagi pemateri-pemateri yang kece-kece. Iya. Dan ada moderator-moderator yang kece. Kece, jumlah fisabilillah. Saudara Izwan, insya Allah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih saudara Izwan. Sampai jumpa lagi. Jumpa lagi. Insyaallah. Lihat wajah Izwan ini
aura-aura Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, makasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Rizwan.